sirril wafi wal akhlaqin naqi wal fahmi sofi sayyidina syah. Nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi asrari bita. Walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Allah, Ya Azim, Ya Fatah, Ya Alim, Miftah Qulubana wa Qulub. Bifutuhil arifin wa faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma rizqna ya Rabbama nabiyyin wa hawdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillah. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid-dharain. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkongsian kita Al-Muntakhabat juzuk pertama muka surah 226. Dan diriwayatkan dari Zaidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesampainya saya di langit ketujuh pada malam Isra Mi'raj, saya melihat ke atas. Tiba-tiba saya menjumpai guruh, kilat, dan halilintar. Beliau berkata, dan saya mendapati sekelompok kaum yang perutnya besar laksana rumah. Di dalamnya terdapat ular-ular yang dapat dilihat dari luar perutnya. Saya bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan harta riba. Setibanya saya di langit paling bawah. Ya, baik. Jadi ikhwan akhwat, ini di antara perkara yang berhubung kait dengan keyakinan. Dalam kita mempelajari tauhid ada uluhiyat, ada nabawiyat, ada sam'iyat. Ya. Sam'iyat berarti sesuatu yang kita dengar dari Rasul. Apapun yang disampaikan oleh Rasul, kita percaya. Aman Nabi Rasul wa bima qalar Rasul. Kami beriman kepada Rasul dan setiap apa yang disampaikan oleh Rasul. Ya. Sebab kadang-kadang banyak perkara yang disampaikan oleh Rasul itu tak mampu kita berpikir, tak mampu akal kita untuk mencerna, tak mampu. Banyak benda-benda yang seperti itu. Di antaranya ini, apabila Rasul Isra Mi'raj, Rasul mendapati guruh, kilat, dan halilintar, kemudian mendapati kaum yang perutnya laksana rumah. Macam mana kaum manusia yang perutnya besar. Yang ternyata di dalam perut itu terdapat ular. Ya, ular yang banyak. Yang dapat dilihat dari luar. Ya. Jadi nampak kak dalam perut itu banyak ular. Siapa dia? Mereka adalah orang yang memakan harta riba. Allahu Akbar. Ya. Begitulah beratnya ancaman orang yang memakan harta riba. Akhallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka itu pentingnya kita belajar. Mana satu perkara yang masih dikategorikan jual beli, mana satu yang masuk bahagian riba. Nah.
Barang siapa yang tidak mempelajari sesuatu, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Maka beri pentingnya kita belajar. Baik. Kemudian setibanya di langit paling bawah, saya melihat di bawah, tiba-tiba saya melihat debu yang berhamburan, asap dan suara-suara. Ya. Saya bertanya, apa ini wahai Jibril? Ia menjawab, ini adalah setan yang menghalang-halangi mata anak Adam, sehingga mereka tidak dapat memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan keagungan yang terdapat dalam langit dan bumi. Karena banyak setan. Ini adalah semua yang menghalang-halangi. Kalau sekiranya tiada kelompok ini, seandainya dia tidak karena itu, ya, niscaya mereka dapat melihat keajaiban-keajaiban. Kalau sekiranya tak ada setan, maka itu setan dilempar oleh panah, maka ada apa namanya yang dilempari oleh api. Ya ini. Maka hakikatnya setan ini banyak. Sebab syaitan akan datang kepada manusia dari manapun arah, kecuali dari atas. Dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari belakang. Baini aidihim, ya. Dari depannya semua. Anak cucu iblis karena hasad iri hati kepada anak cucu Adam, mereka mengganggu semuanya. Ini. Hanya karena kita ini tak nampak, syaitan tak nampak, malaikat tak nampak. Maka ini semuanya perlu keyakinan. Apatah lagi akan datangnya bulan Ramadan. Hanya keyakinan yang diperlukan. Kan? Keyakinan yang diperlukan. Maka itu Rasulullah SAW sebutkan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman, percaya benar apa yang disampaikan oleh Allah tentang kelebihan-kelebihan Ramadan, tentang kelebihan puasa. Setiap tahun mungkin sama puasanya, tapi kualiti yang tak sama. Maka itu pentingnya ilmu yang berhubung kait dengan puasa. Pentingnya ilmu yang berhubung kait dengan sholat. Maka itu kita diajarkan oleh Hadratus Syekh adab-adab. Ya, katanya sahabat Muaz, siapa yang meremehkan adab, dia akan tertutup dengan kewajiban. Adab itu berarti benda-benda yang sunnah. Dia tak termasuk rukun dan syarat, tapi dia penyempurna. Maka itu ada adab sebelum sholat, ada adab ketika sholat, ada adab selepas sholat. Ada adab sebelum puasa, ada adab ketika puasa, ada adab selepas puasa. Maka pentingnya kita tahu. Di antaranya contoh, sebab tak lama lagi kita akan puasa. Kalau ikut kalender, Batam bila puasa? Hari apa? Hari Ahad. Sabtu. Baguslah. Singapura hari Ahad. Berarti hari Sabtu saya mesti boleh makan. Ya. Apapun ala kulli hal, kita kena adab sebelum Ramadan. Di antaranya adab dalam menyongsong datangnya Ramadan adalah mesti bergembira. Mesti happy. Ya. Nak datangnya Ramadan, seorang digambarkan kalau Ramadan itu digambarkan seorang gadis. Assalamualaikum ya syahrul Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling istimewa yang Allah sediakan khas untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka seharusnya dalam menyambutnya kita mesti harus berbahagia, harus happy, mesti happy. Man fariha bidukhuli Ramadan
siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Mesti gembira. Sebab kalau gembira biasanya akhirnya dapatlah usaha untuk menyempurnakan Ramadan. Sama ada dari segi puasanya ataupun dari segi amal ibadah yang digalakkan waktu bulan Ramadan. Ini. Maka diperlukan adab tadi itu. Adabnya lagi tentang ilmu-ilmu yang berhubung kait dengan puasa. Perlu. Bahkan di antaranya adalah melatih diri kita sebelum Ramadan dengan dikurangkan makan supaya tak terkejut apabila Ramadan. Maka itu untung kita dilatih moteh. Termasuk moteh ini adalah adab. Dia benda bukan perkara yang wajib, kita sendiri yang mewajibkan. Sebab sebagai ittiba kepada Hadratus Syekh radhiyallahu an. Ya. Yang kat luar sana mana ada moteh, tak ada. Tapi kita masih moteh. Belum masuk puasa, laki-laki dah moteh. Kan? Baru muslimah nanti masuk 1 hari bulan Ramadan baru moteh. Ini semua adalah merupakan adab. Ya, bukan perkara yang wajib. Kewajiban Ramadan hanya 2, niat dengan imsak. Itu aja kewajiban. Rukunnya 2, niat dan imsak. Apa imsak? Menjaga makan dan minum, serta kumpul suami istri, bermula daripada fajar sodik sampai tenggelamnya matahari. Itu saja. 2. Yang berat itu adalah adabnya. Bukan hanya puasa perutnya saja, tapi puasa matanya, puasa telinganya, puasa lesannya, puasa tidak mencaci maki. Kadang-kadang kita ini heran. Ataupun ini di antara ujian Indonesia kan, karena bebas. Orang yang hebat-hebat agamanya tapi mencaci maki ke Facebook seperti itu. Mencaci maki pemimpin lagi. Subhanallah, kadang-kadang kalau dipikir Indonesia negara Islam kan kalau nah. Tapi macam mana boleh praktikalnya gitu. Gitu. Apalagi kalau sampai puasa masih tetap seperti itu, maka puasanya tak ada makna. Yang dia dapat hanya lapar dan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Ramai orang yang berpuasa tapi dia tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Tak dapat pahala. Sebab mulutnya tak puasa, mencaci, memaki. Maka itu Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, kalau sekiranya ada orang yang mencaci maki kita, kita disuruh menjawab, ini imun, aku sedang puasa. Supaya kita tidak melayan dia. Supaya kita tidak menjawab. Ataupun ini imun itu disampaikan kepada dirinya sendiri, wahai diriku, jangan layan dia. Dia nak caci maki apapun biarkan aja. Ini imun, kamu lagi puasa. Nanti kalau kamu layan, kamu dimaki, kemudian kamu jawab makian itu sama, kamu rugi. Ini imun. Itu semua termasuk adab. Ya, termasuk adab. Maka itu yang dibahas bukan pasal syarat rukun lagi, bukan. Adabnya macam mana supaya amal ibadah kita diterima. Itu diantaranya. Sehingga pentingnya kita menjaga adab tadi. Jadi siapa yang dapat menjaga adab insya Allah menjadi sempurna amal ibadahnya. Nah ini. Baik. Sebagian ulama yang makrifat billah berkata seandainya aras diletakkan di sudut hati orang yang makrifat billah, maka ia tidak akan merasakan hal itu. Ya. Siapa yang sudah makrifat kepada Allah, sebab
Qalbul mu'min baitullah. Orang yang sudah kenal Allah, semua dapat masuk dalam hatinya. Bahkan digambarkan kalau sekiranya aras diletakkan di sudut hatinya, maka ia tidak akan merasakan hal itu. Kenapa? Karena sudah kenal kepada Allah. Ya ini. Dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah dijelaskan manusia yang berada dalam semesta, ya di alam semesta, jika hatinya tidak dibuka agar dapat melihat keluasan alam gaib, alam malakut, maka ia selalu terpenjara atau terkungkung dalam keterdindingan, terkungkung dengan syahwatnya, terkungkung dengan rasa enak dan kebiasaan yang dilakukan, dan terkurung dalam bentuk fisiknya, yakni bentuk hawa nafsu, syahwat dan rasa enak yang dilakukan sebelum ini. Kalau jika hatinya tidak dibuka, ya, maka itu kita sentiasa memohon kepada Allah supaya hati kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak buka hati kita, kita memang tak akan dapat merasakan nikmatnya ibadah. Kalau hati kita tak dibuka oleh Allah, kita berat melaksanakan ibadah, berat merasakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang dapat seperti itu. Zikir tidak sampai 100.000 contoh. Ya. Kalaulah tak dibuka hatinya, kenapa mesti harus moteh? Kenapa mesti harus makan sate tunggu malam Jumat? Kenapa? Tapi kalau hatinya sudah dibuka oleh Allah, dia akan merasakan nikmatnya. Dia akan merasakan nikmatnya. Ini. Kalau hati hari-hari makan benda yang sama gitu aja, tak ada nikmatnya. Tapi apabila seminggu itu mote, malam Jumat dapat, ya, dapat sate, nikmat betul. Ya. Karena merasakan nikmat, dia semangat 3.000 selawat pun tak rasa. Nah ini. Kenapa? Sebab merasakan apa? Nikmatnya tadi. Maka itu pentingnya kita memohon kepada Allah. Tanpa Allah buka hati kita, kita akan tak dapat macam itu. Maka itu salah satu wirid subuh, bacanya apa? Yang terakhir wirid subuh tuh. Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Ya Allah, bukalah hati saya, ya Allah, bukalah hati kami, ya Allah. Nah ini. Baik, kemudian engkau akan menyertai alam semesta selama engkau tidak dapat menyaksikan Zat yang Maha Pencipta. Kalaulah yang kita ingat, yang kita rasakan hanya alam benda saja, nah, maka selagi mana kita terus yang kita rasakan itu alam benda, maka kita tak akan dapat menyaksikan, tak akan dapat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti apa yang telah dikongsikan pada minggu yang lalu tentang pentingnya landasan, ya, dalam sholat terdapat gabungan cabang, 4 cabang. Hadirnya mihrab, kita hadir di tempat sujud kita, tempat sholat kita, kemudian fikiran di sisi Allah, hadir, hudur hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusuknya hati tanpa ada keraguan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua di antara perkara kalau tanpa bantuan Allah kita tak akan mampu kita dapat. Jangankan kita, Rasulullah SAW senantiasa memohon, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Rasulullah, ya, yang sudah pernah Isra Mi'raj, sudah pernah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, telah dapat melihat singgasana di Sidratil Muntaha, itu pun masih memohon pertolongan kepada Allah. Maka itu alhamdulillah, syukur, kan? Syukur Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati mau kumpul-kumpul berzikir, ini syukur. A'inna ala zikrika,
Tanpa pertolongan Allah kita susah nak berzikir kepada Allah, mengingati Allah. Ya, susah. Tapi kalau sudah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada sesuatu yang susah. Nah ini. Maka syukurlah. Hanya syukurlah yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya tadi. Baik, kemudian ya. Jika engkau dapat menyaksikannya, kalaulah kita dapat menyaksikan ataupun dapat musyahadah kepada Allah, maka alam semestalah yang menyertaimu, yakni dialah yang akan perlu dan butuh menjadi pembantumu. Siapa yang senantiasa ingat Allah, maka alam semesta akan mengikuti. Kenapa? Orang salafus saleh mengatakan man khodama khudima. Siapa yang berkhidmah terus mengabdikan dirinya kepada Allah, dia akan dikhidmai oleh alam semestanya itu. Nah, ini. Maka menjadi menghamba kepada Allah ini berat. Padahal memang itu tugas kita. Allah Subhanahu wa taala tugaskan manusia ini ada dua perkara. Pertama adalah menjadi khalifah, yang nomor dua menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apapun bentuknya ibadah, apatah lagi bulan Ramadan. Jangankan sholat, jangankan baca Quran, tidur saja dinilai ibadah. Ini kayak di antara kelebihannya Ramadan. Ya. Jangankan baca Quran, tidur aja ibadah. Lah kalau gitu Ustaz, saya tidur aja lah daripada. Tak. Itu adalah kedudukan yang paling rendah daripada melakukan perkara yang tak ada makna, yang merusakkan puasa, lebih baik tidur. Bukan berarti tak payah sekolah, tak payah kerja, tidur aja. Ibadah kan Ustaz? Tak. Maka jangan sampai kita salah memahaminya. Ya. Daripada melakukan benda yang tak ada makna, maka lebih baik tidur. Sebab tidurnya ibadah. Daripada melakukan perkara itu justru akan merusakkan puasa, kita rugi. Maka lebih baik tidur. Maka itulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, di antara adab-adabnya tadi. Beri pentingnya kita mengulang kaji hal-hal yang berhubung kait dengan ilmu puasa, ilmu tentang kelebihan bulan Ramadan, sehingga kita terdorong untuk menghidupkan ya pada bulan Ramadan. Setiap masuk bulan Rejab aja kita memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta. Itu salah satu adab juga. Salah satu adab menjelang Ramadan memohon kepada Allah supaya diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan. Adab. Ya. Kalau sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, juga minta lagi, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, berkatilah kami pada bulan Ramadan. Tanpa berkah dari Allah, tanpa dapat rahmat dari Allah, maka kita akan menjadi golongan yang rugi. Termasuk golongan yang celaka, golongan yang dijauhkan dari rahmat Allah. Kata malaikat Jibril, orang yang dipertemukan dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, maka dia dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Kemudian malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah supaya mengucapkan amin. Ya. Kenapa tak dapat rahmat Allah? Sebab tidak mendapatkan pengampunan tadi. Sedangkan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Maka itu siapa yang bertemu Ramadan tapi tak dapat pengampunan dari Allah, maka termasuk golongan yang celaka. Maka itu minta kepada Allah, minta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi adab sebelum puasa, adab ketika puasa macam-macam juga. Kemudian adab selepas puasa. Ya, bukan berarti kalau sudah habis puasa aja tak ada adab. Adab puasa memohon kepada Allah supaya diterima amal ibadahnya, supaya diterima puasanya dan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang lagi. Itu adab. Ya. Karena apa? Menunjukkan keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Ramadan. Ini. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dipertemukan dengan bulan Ramadan dan diberkati selama bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal